Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian, teman-teman hebat di mana saja berada. Pagi dulu, pagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ayo kita ngobrol komunitas hari ini. Pagi ini ketua ini adalah penggerak komunitas. Ayo kita ngobrol komunitas. Pak Antum komunitas dari mana nih? Saya Kombel SMP Negeri 51 Maluku Tengah. Oke, terdaftar di PMM? Terdaftar di PMM. Berapa pengikut? Sekarang jumlah terakhir ada 10. Oke, lumayan lah 10, tapi belum bikin webinar tahu. Saya kan dibuat tuh. Siap. Pak Jufri, Kalau saya punya komunitas itu komunitas YPC, Oh iya. SMA Negeri 9 Maluku Tengah, dan sudah terdaftar di PMM. artinya mantap ya. Kalau Mr. Idam kan sudah punya komunitas. Ya, kalau saya banyak 3 komunitas yang sudah terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Salah satu komunitas bersama Bapak Nurdin terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka di Kabupaten Maluku Tengah, dan jumlah pengikut sudah hampir 400. Kemudian komunitas saya sendiri sudah hampir 100, dan ada satu komunitas lagi mendekati 50. Itu aja. Oh iya. Biasa. Nah, Luar ini biasa sekali. bicara komunitas nih. Kalau pengikut sih oke saja toh. Sekarang bicara komunitas nih. Sudah sejauh mana pergerakan komunitas yang walaupun tidak terdaftar pelaksanaan di PMM, tapi kan sudah bikin implementasi di sekolah toh. Pasti, yang jelas semua harus bikin untuk memajukan atau meningkatkan hasil belajar murid. Nah, sekarang silakan yang cerita komunitas. Dari yang paling banyak followernya. Pak Idham. Mr. Idam. Ya, oke. Kalau di komunitas saya banyak kegiatan baik luring maupun daring. Kalau dari webinar sesuai dengan jadwal yang saya buat program. Kemudian ada jadwal setiap 1 bulan tuh berapa kali kita lakukan webinar. Kemudian ada kegiatan luring, dan di situ saya juga bisa mengundang narasumber dari komunitas-komunitas lain untuk berbagi di komunitas saya. Oke, ini kegiatan di dalam sekolah saja itu di luar sekolah nih? Kegiatan di dalam sekolah ada juga lewat daring. Dalam sekolah berarti saya sebagai narasumber, kadang-kadang juga saya mengundang orang-orang dari luar. Ya, pokoknya upayakan komunitas yang bergerak dalam sekolah dulu ya, dalam sekolah. Mau komunitas sekolah kah, mau komunitas mata pelajaran kah, yang penting komunitas dalam sekolah. Kalau Pak Jupri sudah gerakan implementasi kurikulum mereka bagaimana nih? Kalau saya itu masih di dalam sekolah. Saya melakukan kegiatan dengan teman-teman guru, itu dalam bagaimana mengimplementasi pembelajaran yang mengarah ke IKM, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Seperti apa, Pak? Maksudnya ada diferensiasinya, ada asesmennya, bagaimana melakukan asesmen dalam kelas dengan asesmen formatif, asesmen sumatif. Itu instrumen-instrumen sudah pernah dibuat itu ya? Dalam komunitas itu sudah. Praktek pembelajaran dengan siswa. Oh, dengan siswa. Direfleksikan di komunitas gitu. Oh, sudah, Pak. Nah, Sudah. itu yang kayak gitu yang diceritakan, digambarkan pada teman-teman guru hebat di Indonesia gitu ya, untuk teman-teman guru. Kalau Pak Panto? Iya, untuk berkait dengan komunitas, sebenarnya kegiatan pengimplementasian kurikulum Merdeka itu sudah sering dilakukan di sekolah, Pak. Kebetulan juga di sekolah diamanahkan sebagai kurikulum. Dan yang agak miss itu ketika kegiatan-kegiatan itu tidak terekspos di Kombel. Makanya kemudian belum terekspos juga ya. Kemudian Kombelnya kan masih baru, sehingga ketika sudah ada Kombel-Kombel seperti ini, sudah ada juga narasumber, sehingga bisa kita bergerak di dalam komunitas belajar dan bisa terupload di PMM. Ya, artinya merencanakan supaya, tapi yang jelas implementasi kurikulum mereka sudah jalan. Sudah jalan Jalan walaupun masih mengacu kepada pelatihan mandiri, materi-materi yang ada pada platform benar, platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi gimana nih teman-teman sekalian untuk meningkatkan komunitas belajar nih? Kira-kira mau dibuat apa di komunitas belajar gitu? Mungkin lebih kepada kolaborasi ya. Kolaborasi. Di sini kan ada beberapa kombel, ada Pak Idam yang kemudian kombelnya sudah sangat lama ya, tentu kita butuhkan kolaborasi sehingga kombel-kombel yang ada di khususnya Maluku Tengah ini bisa seragam bergerak. Guru belajar di komunitas gimana nih? Kalau guru-guru mau tidak belajar di komunitas?
Kalau saya sendiri mungkin lebih kepada mewajibkan guru-guru untuk kemudian mewajibkan guru-guru untuk bergerak di dalam komunitas. Artinya Kombel itu merupakan wadah untuk kita saling diskusi, merefleksikan kegiatan pembelajaran. Jadi apa yang disampaikan, dilakukan dalam kelas direfleksikan, direfleksikan. Berbagi praktek baik. Tadi kita bikin apa? Terus Pak Ilham begitu lagi ya. Kalau saya karena melihat di lapor pendidikan kita tuh kita lihat juga ada numerasi dan literasi. Makanya fungsi komunitas itu bisa digunakan, dimanfaatkan. Bagaimana mengembangkan literasi siswa, maka untuk itu digerakkan guru-gurunya dulu. Tapi pembelajaran di komunitas ya? Iya, refleksikan di komunitas. Ya, direfleksikan di komunitas. Direfleksikan sehingga guru-guru merefleksikan dan hasil belajar juga bisa ditingkatkan. Dengan adanya komunitas ini luar biasa karena di situ tempat untuk mengembangkan kompetensi teman-teman guru. Melatih mereka membuat apa begitu. Salah satunya bahan ajar, dia bagaimana menurunkan CP ke TP dan sebagainya. Di situ juga ya dilakukan ya. Artinya jangan atau berharap dari kepala sekolah ya untuk menjadwalkan toh, tapi kata juga harus punya inisiatif untuk bisa menggerakkan guru di komunitas. Tapi ada tantangan tidak sih? Ada tantangannya pasti ada gitu kan. Kalau saya tantangannya tuh mungkin ada awal pada awalnya itu terjadi banyak tantangan yang saya hadapi. Nah, mungkin ada guru-guru yang mungkin tidak sepaham dengan pemikiran kita dalam membuat Kombel. Kemudian juga tetapi ketika kita membuat praktik-praktik baik yang luar biasa, akhirnya mereka juga ikut. Oh begitu ya. Nah tantangan itu bukan jadi hambatan toh? Ya, tidak menjadi hambatan. Malah kita mungkin lebih baik dan lebih baik lagi. Menjadi suatu harapan sehingga tantangan itu menjadi peluang buat ketemu. Kalau tantangan jadi hambatan ya hancur lah. Tapi jadi peluang, bagaimana tantangan jadi peluang perbeda untuk bisa menggapai sesuatu yang lebih bagus toh. Nah, pembelajaran yang lebih menyenangkan dalam kelas ini kalau Bapak Ibu guru semua lakukan dalam refleksi di Kombel, waduh luar biasa, hebat, guru hebat. Nah gimana teman-teman sekalian, untuk pengembangan kedepannya ini kira-kira Kombel yang ada ini kira-kira bisa kedepannya itu kita akan kolaborasi antara Kombel SMP Negeri 51 Maluku Tengah dengan arahkan guru-guru ya untuk mengarahkan berkarya dalam Kombel itu. Kolaborasi antar guru, terus bisa berkarya. Karya-karya yang sudah dibuat apa? Kira-kira ada? Banyak mereka bisa berkarya di Kombel. Ya, kan mereka bisa juga lihat di PMM kan, artinya bisa menampilkan profil dari penggerak-penggerak di Kombel bahwa ini loh karya saya, sehingga kita sama-sama bergerak ya. Gitu ya, Mr. Ridam ya. Mereka punya karya-karya itu diupload ke bukti karya di platform mereka mengajar. Dan itu kerja semua bagus di Kombel. Iya benar. Bekerja dengan dalam Kombel, merefleksikan apa yang terjadi, terus memberikan umpan balik, dan itu bisa dilakukan sehingga hasil itu jadilah karya guru yang dimasukkan dalam bukti karya gitu. Jadi guru kan prinsipnya kan gitu toh. Sebelum pantang mengajar sebelum belajar. Belajar. Ini salah satu sebelum belajar jangan dulu mengajar. Salah satu lirik di Ikatan Guru Indonesia. Sharing and growing together. Pantang mengajar sebelum belajar. Jadi namanya guru, kemudian setelah itu kita harus berkarya lewat PMM. Oke, teman-teman sekalian, ada yang mau disampaikan lagi buat mungkin menurut saya kalau ada tambahan dari saya kedepannya ini komunitas lebih fokus kepada pelatihan pada pas mereka mengajar. Bagaimana guru-guru diberikan membuat karya, diberikan mereka kesempatan untuk membuat karya-karya mereka yang mereka tahukan dari waktu mereka mengajar, itu kita akan lakukan dalam komunitas. Artinya mereka berkarya gitu ya? Iya. Pak Jubi? Kalau untuk saya komunitas belajar ini sangat bermanfaat. Jadi Bapak Ibu guru bagaimana bisa dapat membuat komunitas di satuan pendidikannya sehingga menjadi wadah tempat untuk berbagi karena itu luar biasa. Oke, mungkin Pak Anton luar biasa. Iya, luar biasa karena di situ tempat berbagi, di situ ada punya pengalaman yang mungkin menghadapi masalah dan di sana punya mengatasi masalah itu sehingga bisa mengambil dari yang bisa dapat menyelesaikan itu Pak. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Ya Pak Anton, kalau saya lebih kepada bagaimana anggota-anggota yang ada di dalam Kombel bersama penggeraknya melakukan karya sebanyak-banyaknya
kemudian mengupload juga ke platform Merdeka Mengajar, karena itu merupakan selain kompetensi guru ya merupakan jejak digital juga, sehingga ini bisa menjadi sampel buat kombel-kombel yang lainnya, buat teman-teman guru agar segera bergerak, agar terus bergerak demi memajukan pendidikan khususnya di Maluku Tengah. Serentak bergerak memajukan pendidikan Maluku Tengah. Maluku Tengah menjadi sukses. Oke, demikian teman-teman sekalian, guru hebat di mana saja berada, bincang santai kita di pagi hari ini bersama saya Mr. Dino. Kita ketemu lagi di bincang kita yang akan datang dengan topik yang berbeda, suasana yang berbeda, dan cekidot. Thank you very much. Terima kasih, masuk kali ya. Mantap.